Tuhan nggak pernah terlambat. Oleh karena itu ini aplikasinya. 1, hati jangan lekas kecewa. Katakan pada dirimu sendiri, siapa tahu mujizat masih akan terjadi. Siapa tahu sebentar lagi. Jadi jangan lekas-lekas kecewa. Hati itu jangan gampang berkata, aku kecewa sama Tuhan. Karena Tuhan kita tidak pernah terlambat. Sekalipun dia datang telat. Sekalipun dia kelihatannya terlambat. Tapi Tuhan tuh ngerti. Dia tahu tradisi, dia tahu superstisi, dia ngerti seluk-beluk hati. Dia tahu apa yang terbaik bagi Anda dan saya. Dia nggak hanya memberi kita secara fisik. Dia memperhatikan nilai iman kita. Yang pasti Allah kita tidak pernah terlambat. Jadi hatimu jangan lekas kecewa. 2. Iman jangan mudah goyah. Pengakuan imanmu itu jangan dilepaskan. Terus diakui di mulutmu, terus diyakini di hati. Sebab dengan hati kau percaya, dengan mulut kau mengaku. Jangan lepas. Sebenarnya berkata, I believe in you, ya Tuhan, aku percaya. Lalu kemudian berkata, aku percaya dapat apa? Mana Tuhan kok nggak dengar doa? Jangan diubah, jangan pelin-pelan di lidah. Iman itu jangan mudah goyah. Tapi Pastor Philip, kalau kita iman ini nggak terjadi gimana? Oke, saya kasih resep ininya ya, backupnya ya. Ini pun bukan backup iman sih. Ini evolusi iman. Jika nggak terjadi mujizat itu bagaimana? Anda ingat surat Paulus nggak? Dia berkata bagaimana? Dia berkata begini, maka tertinggallah ketiga hal ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Persis itu kronologinya. Maka tinggal ketiga hal ini. 1 Korintus 13 tepatnya. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar diantaranya ialah kasih. Oke, saya ajak kita matematika. Evolusi iman seperti apa? Jikalau iman kita itu nggak goyah, tapi nggak terjadi yang kita imani, biasanya kita downgrade. Seolah-olah downgrade nih. Kita silang iman, tinggal pengharapan. Kita berharap ya semoga Tuhan menggantikan. Atau semoga Tuhan masih kabulkan. Iya kan? Tapi kalau masuk surga jangan semoga-semoga. Itu kepastian. Keselamatan itu blessed assurance. Atau keyakinan. Saya bicara tentang janji-janji yang sementara. Yang sifatnya di dunia ini. Flesh and blood. Darah dan daging. Kalau iman jatuh satu level. Itu ke pengharapan. Lalu jatuh satu level lagi. Pengharapan kita nggak terjadi nih. Biasanya akan jatuh di level terendah. Itulah bottom rock. Atau itulah batu karangnya. Kasih tanpa syarat. Malahan Paulus berkata yang terbesar malahan kasih itu. Iman mujizat. Pengharapan mengharapkan. Semoga masih bisa terjadi. Kasih. Kita bisa berkata Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu karena kasih Tuhan dalam diri kita. Yang tak putus-putusnya. Jadi sebenarnya jangan takut. Kalau beriman ngejos saja. Saya kalau beriman 100%. Saya kalau doain orang sakit saya 100%. Sembuh gak sembuh. Saya bukan Tuhan. Tapi kalau saya beriman 100%. Tidak 99 loh ya. Kalau orang itu sakit tambah parah, nggak usah diimani, pasti lebih parah. Kalau masalah rumah tangga yang berantakan kita biarkan juga pasti akan semakin kronis, semakin toksik. Ngapain saya berdoa kalau saya nggak beriman? Biarin aja. Itu bukanlah, syukur tidak mengubah keadaan. Syukur mengubah Anda yang bersyukur di dalamnya. Tetapi iman yang mengubah, iman yang mengalahkan dunia. Kalau saya beriman, baik itu kondisi emosi, kondisi spiritual, kondisi peperangan rohani, rumah tangga, sakit penyakit, pekerjaan, terobosan keuangan, terobosan karir seseorang, atau perubahan hidup, perubahan situasi, perubahan keadaan, penyataan Allah, jawaban doa. Kalau saya beriman full gear, tancap gas. So, saya nggak takut kecewa. Kalau iman saya itu murni dari firman, saya di downgrade pun masih ke pengharapan. Di downgrade lagi saya masih punya kasih. Saya tidak akan pernah kecewa sama Tuhan. Kasih itu tidak bisa kecewa. Jangan begini, takut beriman. Kenapa? Nanti kalau nggak kejadian gimana? Itu orang WO atau kalah sebelum pertempuran. Itu orang yang keluar dari gelanggang pertandingan. Belum lap pertama. Belum kita putaran ke-1. Sudah berkata, ya sudah daripada kalah mendingan nggak resiko. Daripada kalah mendingan gua pasti nggak menang. Lebih bisa nerima. Kayak seperti itu. Nanti lama-lama kita jadi pecundang. Iman jangan mudah goyah.
Tancap gas. Let's believe in miracles today. Sekalipun orang mau bilang, mujizat-mujizat yang dicari, terserah mereka. Terserah, karena orang-orang itu tidak akan jadi solusi buat sesamanya. Kita yang percaya jadi solusi. Meskipun ujungnya bukan manipulasi, ujungnya adalah kasih. Kalau enggak pun gimana, saya tetap akan percaya. Seperti Habil, darahnya dari tanah itu berseru dengan iman. Mendingan saya mati, tetap beriman, dan sekalipun tidak melihat apa yang saya iman terjadi. Saya pulang ke surga membawa iman. Imanku tidak akan tercuri. Terjadi atau tidak terjadi apa yang kuimani, aku tetap akan beriman. Karena imanku pada firman Tuhan. Tuhan berkata, dia Yehova Rafa, I believe in healing. Saya percaya dalam kesembuhan. Tuhan berkata, Yehova Jireh, Allah yang menyediakan atau Allah yang mengadakan, saya percaya kepada pemeliharaannya. Saya percaya satu persatu. Dan kalau Tuhan berkata, aku adalah Allah yang kudus, kudus-kuduslah hidupmu dan hidupku. Jagalah kekudusan. Yang terakhir, kalau hati jangan lekas kecewa. 2, iman jangan mudah goyah. Karena Tuhan tidak pernah terlambat. Yang ketiga, ini pewahyuan umumnya buat kita. Mujizat masih terjadi, my brother and sister. Ini yang membuat hidup itu bergairah. Miracles still happen. Yes, even now. Yes, even now. Mujizat masih terjadi. Termasuk sekarang pun Tuhan masih bekerja. Dan saya percaya hari ini adalah hari yang Tuhan tentukan untuk Anda mengalami sebuah mujizatnya. Marilah kita bersyukur dan bergembira di dalamnya.